Illuminati bukan sekadar nama ya. Adalah ide, sebuah bayangan yang selalu muncul setiap kali kekuasaan bekerja terlalu rapi, terlalu terkoordinasi, dan terlalu senyap. Secara resmi, Illuminati disebut sebagai organisasi rahasia yang berdiri pada tahun 1776 di Bavaria, Jerman. Pendiriannya dikaitkan dengan Adam Weishaupt, seorang profesor hukum yang mengaku ingin melawan penindasan gereja dan monarki. Versi sejarah ini terdengar sederhana, bahkan hampir heroik. Namun, masalahnya, hampir semua organisasi besar yang kemudian mengguncang dunia selalu dimulai dengan alasan yang terdengar mulia. Illuminati mengklaim ingin menyebarkan pencerahan. Tapi pencerahan versi siapa? Dan dengan harga apa? Dalam waktu singkat, kelompok ini menarik anggota dari kalangan elit, akademisi, pejabat, bangsawan, dan pemilik modal. Mereka tidak merekrut rakyat biasa. Mereka memilih orang-orang yang sudah punya pengaruh. Dan disinilah pola mulai terlihat. Illuminati tidak bekerja dari bawah, mereka bekerja dari atas. Mereka tidak menggerakkan massa, mereka menggerakkan pengambil keputusan. Pada akhir abad ke-18, pemerintah Bavaria menyatakan Illuminati dibubarkan. Dokumen disita, anggota ditangkap. Secara resmi, cerita mereka berakhir di sana. Tapi sejarah memiliki kebiasaan aneh. Ketika sebuah kekuatan benar-benar mati, ia tidak terus dibicarakan. Nama Illuminati justru semakin sering muncul setelah pembubarannya. Dalam revolusi, dalam perang, dalam krisis ekonomi, selalu ada bisikan yang sama, bahwa ada tangan tak terlihat yang mengatur arah. Seiring waktu, Illuminati tidak lagi dipahami sebagai satu organisasi tunggal. Ia berubah menjadi jaringan, bukan struktur formal, tapi kesamaan kepentingan. Elit keuangan, politik, militer, dan media yang bergerak searah tanpa perlu bertemu di satu ruangan. Mereka tidak perlu simbol resmi. Mereka cukup berbagi tujuan. Dalam teori konspirasi modern, Illuminati sering dikaitkan dengan simbol mata satu piramida, angka tertentu, gestur, tangan. Simbol-simbol ini muncul di uang, gedung pemerintahan, logo korporasi, hingga panggung hiburan. Bagi sebagian orang, ini dianggap kebetulan. Bagi yang lain ini adalah tanda pengenalan, cara diam-diam menunjukkan afiliasi tanpa pernah mengaku. Apa yang membuat Illuminati begitu menakutkan bukanlah keberadaannya, melainkan kemungkinannya. Jika benar ada jaringan elit yang mengendalikan arah dunia, maka demokrasi hanyalah ilusi, pemilu hanyalah ritual, dan pilihan yang kita kira bebas sebenarnya sudah disaring sejak awal. Jika Illuminati benar-benar berhenti pada abad ke-18, maka namanya seharusnya tenggelam bersama organisasi rahasia lain dalam buku sejarah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setelah dinyatakan bubar, ide tentang Illuminati menyebar lebih luas daripada sebelumnya. Bukan melalui manifesto terbuka, melainkan melalui peristiwa. Revolusi Prancis, perubahan tatanan kekuasaan Eropa, dan runtuhnya monarki lama sering disebut sebagai bukti bahwa kekuatan lama sedang digantikan oleh sistem baru yang lebih terorganisir. Dalam banyak catatan tidak resmi, revolusi tidak dilihat sebagai ledakan kemarahan rakyat semata, melainkan sebagai proses yang diarahkan. Kekacauan di permukaan, kendali di balik layar. Disinilah Illuminati mulai berubah bentuk, bukan lagi sebagai organisasi dengan struktur jelas, tetapi sebagai cara kerja, sebuah metode infiltrasi ke dalam sistem yang sudah ada. Alih-alih menciptakan kekuasaan baru dari nol, mereka memasuki lembaga yang sudah berdiri, pemerintahan, institusi pendidikan, militer, keuangan, media. Perlahan, arah kebijakan berubah tanpa perlu kudeta terbuka. Perubahan ini begitu halus, sehingga terlihat seperti evolusi alami. Seiring berjalannya waktu, konsep keanggotaan menjadi tidak relevan. Tidak ada lagi sumpah atau ritual yang harus diucapkan secara formal. Yang dibutuhkan hanyalah kesamaan kepentingan. Mereka yang berada di puncak kekuasaan, meskipun berasal dari negara dan ideologi berbeda, seringkali mengambil keputusan
yang mengarah ke tujuan yang sama. Globalisasi ekonomi, pelemahan kedaulatan nasional. Sentralisasi kontrol, apakah ini koordinasi langsung atau sekadar kepentingan yang selaras? Sulit dibedakan, tapi hasil akhirnya identik. Salah satu hal paling mencolok dari dugaan jaringan ini adalah kemampuan mereka untuk bertahan di segala rezim. Pemerintahan berganti, ideologi jatuh, dan bangkit. Tapi pemain besar tetap ada. Mereka tidak tergantung pada satu presiden, satu raja, atau satu sistem politik. Mereka bekerja di atas semua itu. Ketika satu sistem runtuh, mereka sudah menyiapkan alternatif. Ketika satu negara jatuh, mereka telah mengamankan aset di tempat lain. Inilah mengapa Illuminati sering digambarkan sebagai kekuatan tanpa wajah. Tidak ada satu tokoh yang bisa ditunjuk dan disalahkan. Tidak ada markas resmi yang bisa diserbu. Semua berjalan melalui kebijakan, kesepakatan, dan keputusan yang diambil di balik pintu tertutup. Dunia melihat hasil akhirnya, tapi jarang melihat prosesnya. Dalam konteks ini, Illuminati bukan lagi cerita tentang sekelompok orang yang bersembunyi di ruang bawah tanah. Ia adalah jaringan kepentingan yang tumbuh seiring berkembangnya dunia modern. Semakin kompleks sistem global, semakin mudah kekuasaan bersembunyi di dalamnya. Dan semakin sulit bagi publik untuk membedakan mana kebetulan dan mana yang sebenarnya dirancang. Salah satu tuduhan terbesar terhadap Illuminati adalah kontrol ekonomi global. Bank sentral, sistem utang, inflasi, krisis keuangan. Semua ini tidak muncul secara acak. Setiap krisis selalu menghasilkan dua hal, kerugian bagi rakyat dan keuntungan bagi segelintir pihak. Perang menghancurkan negara, tapi membangun industri. Krisis membuat jutaan orang miskin, tapi memperkaya mereka yang membeli saat murah. Pola ini terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Nama keluarga tertentu terus muncul dalam diskusi ini. Rothschild, Rockefeller, Morgan. Mereka bukan hanya kaya. Mereka memengaruhi sistem pembiayaan perang, penciptaan bank sentral, dan pengaruh politik lintas negara. Apakah mereka Illuminati? Tidak ada bukti langsung. Tapi sekali lagi, Illuminati bukan tentang kartu anggota. Ini tentang posisi dan kendali. Media adalah senjata lain yang sering dikaitkan dengan jaringan ini. Apa yang ditampilkan, apa yang disembunyikan, apa yang dianggap penting, dan apa yang dianggap gila. Topik tertentu akan diangkat terus-menerus, sementara yang lain dikubur dalam senyap. Ketika kebenaran terlalu berbahaya, ia tidak disangkal, ia ditertawakan. Orang yang membicarakannya diberi label teoretikus, paranoid, tidak kredibel. Ini adalah bentuk kontrol paling efektif, karena korban ikut menjaga kandangnya sendiri. Hiburan juga memegang peran penting. Musik, film, dan budaya populer dipenuhi simbol yang sama. Banyak artis besar secara terbuka bermain dengan ikonografi Illuminati. Mata satu di video klip, gestur tangan di panggung, lirik samar tentang kekuasaan dan pengorbanan. Apakah ini sekadar estetika atau normalisasi? Ketika simbol diulang cukup sering, ia kehilangan makna ancamannya. Ia menjadi bagian dari latar. Dan ketika sesuatu sudah menjadi latar, ia tidak lagi dipertanyakan. Salah satu konsep yang sering dikaitkan dengan Illuminati adalah tatanan dunia baru. New World Order, sebuah sistem global terpusat, tanpa batas negara yang berarti, dengan satu sistem ekonomi, satu arah politik, dan satu narasi kebenaran. Pendukung teori ini percaya bahwa kekacauan bukan musuh sistem, tapi alatnya. Krisis diciptakan untuk menawarkan solusi. Ketakutan disebar untuk meminta kepatuhan, dan perlahan kebebasan ditukar dengan rasa aman. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali dunia berada di titik krisis, kekuasaan terpusat meningkat. Perang melahirkan undang-undang darurat. Pandemi melahirkan kontrol. Teror melahirkan pengawasan. Semua ini selalu bersifat sementara, setidaknya di atas kertas. Namun yang sementara seringkali tidak pernah benar-benar dicabut. Kritikus teori Illuminati mengatakan semua ini hanyalah upaya manusia mencari pola, bahwa dunia terlalu kompleks
untuk dikendalikan satu jaringan. Tapi argumen ini mengabaikan satu fakta sederhana. Dunia tidak perlu dikendalikan sepenuhnya, cukup dikendalikan di titik-titik kunci, energi, uang, informasi, dan senjata. Siapapun yang menguasai empat ini, tidak perlu menguasai segalanya. Dokumen-dokumen rahasia yang bocor, pernyataan pejabat yang terpeleset, dan kesaksian orang dalam seringkali memperlihatkan potongan kecil dari gambaran besar. Tidak pernah utuh, tidak pernah lengkap, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa versi resmi hampir selalu tidak menceritakan semuanya. Dan Illuminati dalam konteks ini bukan monster bermantel hitam yang berkumpul di ruangan gelap. Mereka adalah sistem. Cara berpikir logika kekuasaan yang tidak membutuhkan wajah. Ketika orang bertanya apakah Illuminati nyata, pertanyaan itu mungkin sudah salah sejak awal. Pertanyaan yang lebih tepat adalah ini. Apakah ada kelompok kecil yang secara konsisten diuntungkan oleh setiap kekacauan besar dunia? Jika jawabannya ya, maka nama apapun yang kita berikan pada mereka hanyalah detail. Illuminati hanyalah label. Yang penting adalah strukturnya, dan struktur itu sampai hari ini masih berdiri. Karena selama kekuasaan terkonsentrasi, selama transparansi menjadi ancaman, dan selama kebenaran harus disaring sebelum sampai ke publik, maka bayangan itu akan selalu ada. Entah kita menyebutnya Illuminati, elit global, atau apapun namanya. Dunia mungkin berubah, teknologi mungkin berkembang, tapi pola kekuasaan jarang benar-benar mati. Mungkin Illuminati tidak pernah berdiri sebagai organisasi seperti yang kita bayangkan, tapi pola yang mereka wakili terus hidup. Setiap kali krisis muncul dan kekuasaan terpusat, setiap kali kebebasan dikorbankan demi rasa aman, setiap kali keputusan besar diambil tanpa suara publik, pertanyaannya bukan lagi siapa mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa pola ini selalu berulang? Karena selama kekuasaan berada di tangan sedikit orang, dan transparansi dianggap ancaman, maka bayangan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dokumen gelap tidak memberi jawaban pasti, tapi ia mengingatkan bahwa sejarah selalu punya lapisan kedua yang sengaja ditutup, sampai dokumen berikutnya dibuka.